Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Setia Mujahidin Toli-Toli. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan Eskom MM. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang aset teknologi informasi. Adapun subkelompok pembahasan tentang aset teknologi informasi diantaranya infrastruktur teknologi informasi dan aset utama teknologi informasi. Hal-hal yang akan dibahas pada infrastruktur teknologi informasi diantaranya pertama, definisi infrastruktur teknologi informasi, kedua, layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi, ketiga, evolusi infrastruktur teknologi informasi, keempat, komponen-komponen infrastruktur, kelima, tren platform dan perangkat keras teknologi baru, dan yang kelima yaitu perkembangan teknologi informasi. Nah, adapun yang dibahas pada aset utama teknologi informasi, yang pertama, aset sumber daya manusia, kedua, aset teknologi, dan ketiga, aset relasi. Infrastruktur teknologi informasi adalah sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Beberapa infrastruktur teknologi meliputi investasi dalam yang pertama, perangkat kelas, yang kedua, perangkat lunak, yang ketiga, layanan. 1. Layanan platform. Layanan platform digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten yang meliputi mainframe besar, komputer dan laptop, dan personal digital asisten PDA serta internet. 2. Layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video. Ketiga, layanan pengaturan data yang menyiapkan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Yang keempat, layanan perantai lunak aplikasi. Layanan perangkat lunak aplikasi menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan serta sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pemasok, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Yang kelima, manajemen fasilitas fisik. Manajemen fasilitas fisik mengembangkan dan mengelola instalasi yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Yang keenam, layanan manajemen TI. Layanan manajemen TI merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan TI, mengelola akuntansi untuk mengelola TI, dan menyediakan program layanan proyek. Yang ketujuh, layanan standar TI. Layanan standar TI memberikan kebijakan untuk menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnisnya. Yang kedelapan, layanan pelatihan dan pengembangan TI. Layanan pelatihan dan pengembangan TI menyediakan perusahaan dengan pelatihan mengenai proyek-proyek TI yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar, menyediakan perusahaan dengan pelatihan mengenai proyek-proyek TI yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar. Akan membacakan materi yaitu evolusi infrastruktur teknologi informasi tahun 1950 sampai 2007. Infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi.
5 era tersebut adalah mesin akuntansi elektronik, mainframe umum, dan komputasi mini komputer, PC, jaringan klien atau server, dan komputasi perusahaan dan internet. Beberapa periode era evolusi infrastruktur. Yang pertama, evolusi mesin akuntansi elektronik tahun 1930 sampai 1950. 2. Era mainframe dan komputer mini tahun 1959 sampai sekarang. 3. Era PC tahun 1981 sampai sekarang. 4. Era klien atau server tahun 1983 sampai sekarang. Dan yang terakhir, era komputasi internet perusahaan tahun 1992 sampai sekarang. Komponen-komponen infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi memiliki 7 komponen utama. Yang pertama, platform peranti kelas komputer. Yang kedua, platform peranti lunak komputer. Yang ketiga, manajemen dan penyimpanan data. Yang keempat, platform jaringan atau telekomunikasi. Yang kelima, platform internet. Yang keenam, layanan dan konsultasi integrasi sistem data. Yang ketujuh, platform sistem operasional. Kemudian ada tren platform peranti keras dan teknologi baru. Perusahaan juga perlu menciptakan infrastruktur yang tangguh yang dapat menahan peningkatan besar dalam beban puncak dan serangan-serangan mendadak dari para hacker dan virus sambil tetap menghemat daya listrik. Terdapat beberapa tren perangkat lunak keras. Yang pertama, platform digital mobil. 2. Konsumerisasi teknologi informasi. 3. Jaringan komputasi. Yang keempat, virtualisasi. Yang kelima, cloud computing. Yang keenam, green computing. Yang ketujuh, prosesor hemat energi dan dengan kinerja prima. Dan yang terakhir, komputasi otonom. Baiklah, selanjutnya tren platform peranti lunak dan teknologi baru. Ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama, Linux perangkat lunak open source. Yang kedua, Java, HTML dan HTML5. 3. Layanan web dan arsitektur berorientasikan pelayanan. Yang terakhir, layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service. Pengembangan teknologi informasi. Yang pertama, sejak ditemukannya komputer elektronik pada dekade 1930-an, perkembangan telekomunikasi menjadi sangat cepat. Berbagai usaha dilakukan untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Yang kedua, pada tanggal 15 Desember 1969, para peneliti berhasil membuat satu jaringan 4 node antara The University of California, Los Angeles, the Stanford Research Institute, the University of Utah, and the University of California, Santa Barbara. Jaringan komputer ini selanjutnya menjadi ARPANET perkembangan. Yang ketiga, tahun 1981 sudah berisi 213 node. Yang keempat, pada bulan Juni 1973, suatu node dari luar Amerika ditambahkan ke dalam jaringan komputer tersebut. Selanjutnya, ARPANET bergabung dengan jaringan komputer lainnya sehingga membentuk internet. Yang kelima, bulan Agustus 1982, protokol elektronik email online yang dikenalkan dengan SMTP mulai diperkenalkan. Pada bulan Mei 1996, HTTP atau satu signal atau protokol yang memungkinkan hyperlinked internet berhasil diimplementasikan. Yang keenam, kehadiran internet membawa perubahan yang sangat besar bagi dunia telekomunikasi. Yang ketujuh, berbagai aplikasi basis internet sudah banyak digunakan seperti e-commerce,
e-commerce, e-government, dan sebagiannya pemanfaatannya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu aset utama teknologi informasi. Aset utama teknologi informasi ada 3. Yang pertama, aset sumber daya manusia. Yang kedua, aset teknologi. Dan yang ketiga, aset relasi. Nah, aset yang pertama yaitu aset sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia di sini adalah para staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di suatu perusahaan. Misal, divisi teknologi informasi, departemen sistem informasi, atau bagian sejenis lainnya. SDM menjadi sebuah aset utama jika mereka memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah-masalah bisnis yang dihadapi perusahaan sehari-harinya dan selalu mencari celah kesempatan dalam penggunaan teknologi informasi untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya, melalui kombinasi aktivitas seperti pelatihan atau training, pengalaman dalam bekerja on-job experience, dan kemampuan manajerial dan kepemimpinan atau leadership yang berkualitas, staf teknologi akan mampu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan. 3 dimensi utama yang harus diperhatikan sehubungan dengan aset sumber daya manusia, yakni keahlian teknis pengetahuan bisnis dan orientasi pada pemecahan masalah. Yang kedua yaitu aset teknologi. Seluruh infrastruktur teknologi informasi termasuk dalamnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak merupakan aset perusahaan yang dipergunakan secara bersama-sama. Infrastruktur teknologi informasi ini sangat esensial bagi perusahaan karena merupakan tulang punggung atau backbone untuk terciptanya sistem yang terintegrasi dengan biaya yang relatif terjangkau untuk biaya operasional pengembangan maupun pemeliharaan. 2 karakteristik utama sehubungan dengan aset teknologi. Yang pertama, arsitektur teknologi informasi, dan yang kedua, kerangka standar. Yang ketiga yaitu aset relasi. Yang dimaksud dengan aset relasi di sini adalah hubungan teknologi informasi sebagai suatu entitas dengan manajemen pengambilan keputusan atau decision maker. Menjalin suatu relasi berarti membagi resiko dan tanggung jawab. Dalam mewujudkan relasi ini harus didukung oleh pimpinan tertinggi perusahaan sehingga akan bertanggung jawab pada aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang berorientasi pada proses bukan berdasarkan fungsi organisasi. Ada 2 hal yang berhasil tidaknya penerapan IT di suatu organisasi. Yang pertama, manajemen puncak yang menjadi IT project sponsor, dan yang kedua, manajemen puncak yang harus dapat memutuskan skala prioritas IT development and implementation.